Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mursan kelas 6A P2K dalam pada kuliah Etika Profesi dan Berorganisasi. Ya, kita masuk kepada kuliah 5 yaitu pembahasan tentang privacy. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Pada saat ini terlihat dengan adanya perkembangan zaman yang begitu sangat pesat dan cepat, bahkan condong tidak terkendali. Semua orang bisa melakukan apa saja dengan sangat mudah dan cepat. Hal tersebut banyak berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku manusia pada saat ini. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi membuat semua orang sangat mudah berekspektasi walaupun terkadang tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tidak sedikit pula dengan kemajuan teknologi saat ini, kejahatan tidak hanya ada di dunia nyata, bahkan tidak sedikit pula yang terjadi di dunia maya atau internet. Privacy adalah hal yang sangat penting untuk seseorang, namun belakangan ini sering banyak orang yang tidak memikirkan aspek-aspek tersebut. Hal tersebut. Tindak kejahatan dunia maya atau cyber khususnya yang belakangan ini sangat marak terjadi dan tentunya hal tersebut sudah sewajarnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah dengan cara makin menguatkan hukum atau undang-undang ITE yang bisa mengatur aspek-aspek privasi dalam menggunakan internet. Bab 2 pembahasan privacy 2.1 materi pembelajaran. Poin 1, apa yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal. Yaitu yang menjadi hak privasi adalah apa saja yang terkait tentang pribadi kita yang kita tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena itu menyangkut hal pribadi dan tidak bisa untuk melakukan tindakan hukum kepada yang tidak melanggar hak tersebut. Bagaimana disebut dalam non-derogable right adalah hak asasi manusia atau HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable right ini diatur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Poin 2. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait data personal dan hal-hal yang berkaitan dengan isu etika, yaitu secara konstitusional negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Poin 3, pencuri identitas dan teknik-teknik apa yang digunakan oleh pencuri identitas. Itu pencurian identitas adalah penggunaan yang disengaja dan di identitas orang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan lain atas nama orang lain, dan mungkin merugikan atau merugikan orang lain. Teknik-teknik yang digunakan dalam pencurian identitas yaitu pencurian identitas kriminal. Ketika seorang penjahat secara curang mengidentifikasi diri mereka kepada polisi sebagai individu lain pada titik penangkapan, kadang-kadang disebut sebagai pencurian identitas pidana. Berikutnya, pencurian identitas sintetis. Variasi pencurian identitas yang baru-baru ini menjadi lebih umum adalah pencurian identitas sintetis, di mana identitas sepenuhnya atau sebagian dibuat. Teknik yang paling umum melibatkan menggabungkan nomor jaminan sosial nyata dengan nama dan tanggal lahir selain yang terkait dengan nomor tersebut. Pencurian identitas medis. Variasi pencurian data pribadi, histori kesehatan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Pencuri identitas anak. Pencuri identitas anak terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Pencuri identitas finansial. Jenis yang paling umum adalah pencurian identitas finansial di mana seseorang ingin mendapatkan manfaat ekonomi atas nama orang lain. Berikutnya, pencurian identitas pajak. Salah satu kategori pencurian identitas utama adalah pencurian identitas pajak. Pencurian identitas pajak terjadi ketika seseorang memperoleh informasi orang lain dan menggunakannya untuk menerima pengembalian pajak. Poin 4, berbagi strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling dan berbagai isu etika terkait. Yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi konsumer dengan tidak atau menyebarluaskan dan berbagi profil terkait customer. Poin 5, apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperlakukan data customer secara bertanggung jawab. Yang harus dilakukan yaitu yang bisa dilakukan sesuatu perusahaan atau organisasi adalah menjaga dengan sangat baik data yang sudah customer berikan, karena kepuasan customer adalah prioritas. Salah satu caranya menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada organisasi dan perusahaan. 2.2, tujuan pembelajaran. Memahami bagaimana pengguna teknologi informasi dapat mempengaruhi hak privasi. Memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi. 2.3, aktivitas pembelajaran. Presentasi privasi. Presentasi Studio 10 e-commerce dapat melindungi data pengguna minimal 2-4 lembar. 2. Pembagian kelompok presentasi. Definisi dan contoh privasi. Privasi adalah kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi yang tidak ingin kita bagi atau ketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman, dalam artian hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan sifat dan tujuan dan informasi tersebut. Privasi adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu yang menyimpannya di lokasi tertentu di komputer, server, atau lain sebagainya. 2.5, penyalahgunaan privasi.
1. Penyadapan. Poin 2. Blackmail atau istilah yang merujuk pada kasus pelanggaran privasi yang terkait dengan pemerasan atau teror. Poin 3. Pemalsuan identitas. 2.6. Consumer profiling. Definisi. Consumer profiling adalah langkah memetakan dan mendalami profil pelanggan dengan lebih baik. Kegunaan. Pemetaan profil konsumen membantu kita memahami konsumen kita dengan lebih baik. 2.7. Hukum privasi di Indonesia. 2.7.1 Undang-Undang ITE. Pada pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, di situ tertulis jelas bahwa UU ITE melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun, mendapatkan informasi atau dokumen orang lain. Jika terbukti melakukannya, maka akan mendapat ketentuan hukum pada pasal 46 ayat 1 dan ayat 2, yaitu dengan penjara 6-7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah sampai dengan 700 juta rupiah. 2.7.2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan atau profesional dan secara sederhana. Ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas. Keempat, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. 2.7.3 Hukum privasi di Indonesia. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tapi secara implementasi undang-undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik, baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkan lagi dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau disebut PSTE. Bab 3 yaitu penutup. 3. Kesimpulan, privasi adalah suatu kerahasiaan atau unsur pribadi yang dimiliki seseorang dan orang tersebut tidak membagikan atau menyebarluaskan hal tersebut kepada siapapun. Dengan mengedepankan aspek etika, sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin mengganggu privasi orang lain, baik secara langsung ataupun internet. Terlebih lagi, semua sudah diatur dalam undang-undang dan tercantum secara hukum. Oke, baiklah, itu pembahasan pada kuliah kelima kita pada mata kuliah etika profesi dan berorganisasi. Sampai ketemu di mata kuliah berikutnya.